Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Ba'du. Ibu-ibu sekalian, berkhusus pada Ibu Ketua dan seluruh jajarannya yang mudah-mudahan semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmatnya. Pada saat ini kita bisa ngaji bersama di tempat ini dalam rangka mencari ridha Allah. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya dan Allah memuliakan kepada kita semuanya. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan berikutnya hingga akhir zaman. Saya baru ngeh kalau besok itu tanggal 1 Muharram. Oleh karena itu saya nggak buka kitab, cuma saya menyampaikan tema memahami hakikat kehidupan. Ya, saya tutup kitabnya ya. Saudara sekalian berbahagia, ini kalau tahun Hijriah itu mulainya Maghrib ya. Maghrib ini masuk kepada tahun 1447 Hijriah. Berarti ucapkan sayurnara atau goodbye kepada tahun 1446 Hijriah. Kalau seperti ini kira-kira umur umat Islam masih berapa lama lagi? Umur umat Islam itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu 1500 tahun. Umur umat Islam ya, bukan umur dunia. Nah ini kemudian ditafsiri lagi oleh Imam Ibnu Hajar bahwa itu 1500 itu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada, berarti belum ada pentahunan tahun Hijriah. Maka kalau menurut Imam Ibnu Hajar itu ada sekitar 1487 Hijriah umur umat Islam ketika itu ya. Nah sekarang itu sudah 1447 Hijriah. Kira-kira umat Islam berapa tahun lagi? Kayaknya kalau itu hitungan matematika sekitar 53 tahun lagi. Dari satu generasi. Sudah saya berbahagia, makanya saat-saat ini adalah saat yang paling menyenangkan saya karena Israel diobrak-abrik sama Iran. Walaupun paham keagamaan saya agak berbeda dengan Iran, karena Iran itu Syiahnya 48%, Sunninya 52%. Gitu. Nah, penguasanya itu ada Syiah Isna Asyariyah, penguasa sekarang ya, termasuk Khamenei itu Syiah Isna Asyariyah. Cuma saya juga tidak berani mengatakan Syiah itu kafir, saya nggak berani. Karena apa? Tuhannya ya Allah, Nabinya Nabi Muhammad, kiblatnya juga Ka'bah, sajanya juga sama. Cuma memang ada perbedaan-perbedaan, yang perbedaan-perbedaan ini kalau menurut saya ya wajar-wajar saja, gitu ya. Nah ini makanya alhamdulillah Israel diobrak-abrik sama Iran, dan satu-satunya negara yang berani ngobrak-ngabrik Israel itu hanya Iran. Yang lain nggak tahu, nggak berani, termasuk Indonesia. Indonesia kalau kirim senjata sana dikirim ke undi-undi.
Orang Jepang itu kan bingung mikir undi-undi. Rajinnya orang Indonesia itu apa itu kacang hijau dibungkus sama tepung ketan, ditempeli wijen satu-satu itu. Berapa hari satunya? Kalau bingung kan? Nah, udah. Saya katakan silahkan bingung tang Jepang gitu. Saya nggak bingung, main buat pikirin. Jadi kalau seperti itu, jadi saya bahagia betul. Berapa hari ini saya bahagia? Ya sejak kemudian Iran kirim rudal ke Tel Aviv, saya bahagia betul. Kalau boleh syukuran, saya syukuran. Nah, cuma masalahnya kalau Palestina merdeka, itu nggak lama lagi kiamat. Enaknya Palestina menang atau enggak? Cuma ada namanya sunnatullah. Kalau Allah mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kalian tidak bakal mendapati pengganti atas sunnatullah. Makanya kemudian kita nikmati saja kiamatnya kapan, boh gak roh. Yang penting kemudian kita masuk surga, itu yang paling penting. Saudara sekarang bahagia balik kepada tema hidup itu apa sih? Hidup itu apa? Kita ini kan hidup lama. Saya itu hidup sudah 58 tahun. Kalau mau rujuk pada pensiun saya pensiun umur 65 tahun. Ini kalau nggak didahului sama malaikat Israel. Ya. Kalau guru itu kan 60 tahun ya. Kalau dosen 65 tahun. Kalau saya bisa jadi profesor 70 tahun. Gitu ya. Jadi nggak usah. Saya nggak bisa jadi profesor. Mentok di doktor nggak bisa. Yang lain. Alhamdulillah. Kita nggak diajar dokter. Cuma jangan panggil gelar saya Bu ya. Saya nggak butuh dipanggil gelar. Udah nggak usah gelar-gelaran. Ustadz Zainul, udah gitu aja. Jadi gitu. Makanya bagi kita sekarang hidup itu apa sebenarnya? Katanya umur kita tambah. Kalau merujuk pada hadis Rasulullah SAW, khairun nas man tala umruhu hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang panjang usianya dan bagus amalnya. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia adalah man tala umruhu wa sayya amaluhu. Orang yang panjang usianya tapi jelek amalnya, itu jelek manusia. Nah, kalau seperti itu, maka kepentingan kita bukan ngoreksi tetangga, bukan ngoreksi kawan, enggak, tapi kita ngoreksi diri kita masing-masing. Tanyakan pada kita sekalian, awak-awak, badan-badan, kamu sudah bagus atau belum? Ini kita tanyakan pada diri kita. Kalau sudah bagus, alhamdulillah. Kalau belum bagus, waktu masih ada disediakan oleh Allah. Nggak tahu berapa lama lagi, yang jelas akan kita jalani. Maka perbaiki diri dengan sebaik-baiknya. Ini masalahnya. Nah, makanya khairun nas man tala umruhu hasuna amaluhu. Nah, pada bahasan kayak tasawuf kayak begini, kita ini nggak penting ngoreksi orang, itu nggak penting. Karena urusan tasawuf itu bagaimana kita mengoreksi diri kita masing-masing. Orang kayak apa nggak penting, kita ini masih banyak kekurangan, betul? Masih banyak kesalahan. Kita koreksi diri kita sekalian. Itu yang paling penting. Makanya kajian tasawuf itu merujuk pada diri kita sekalian. Orang mau ngapain urusan orang, gitu ya. Ini tasawuf. Makanya kita sekarang koreksi kita. Kita koreksi diri kita sudah bagus atau belum, ibadah kita sudah bagus atau belum, akhlak kita sudah bagus atau belum. Kira-kira kalau pertanyaan gitu kita tanyakan pada diri kita masing-masing, sudah bagus belum kita? Jangan jawab. Itu konsumsi pribadi. Nah, makanya kita kemudian muhasabah. Ini penting Bu, karena Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan apa itu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisaplah diri kalian semua yang akan diri kalian ya qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, grafik kita harus naik. Kalau merujuk pada hadis Rasulullah SAW, apa itu orang yang baik itu adalah atau khairun nas, artinya adalah man kana yaumuhu khairun min amsihi. Barang siapa yang hari ininya lebih bagus dari kemarin, fahuwa rabih,
maka dia adalah pertanda orang yang beruntung. Ya, jadi baca Quran hari ini sudah berapa banyak, sholawatnya berapa banyak, zikirnya berapa banyak. Terus kemudian grafiknya naik. Kira-kira sudah naik belum? Jangan kayak apa semboyan orang Jawa, cecep gali gacet, pancet, nggak naik. Karena yang kedua hadisnya adalah man kana yauhu ya sawaun min amsihi, barang siapa yang hari ininya sama dengan kemarin, fahuwa khosir, dia termasuk orang yang merugi. Ya. Terus hanya hadis, man kana yauhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Naudzubillah min dzalik. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, maka pertanda alamat dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kemudian sudah kayak begini, ya kita harus disibukkan dengan urusan-urusan kita. Nah, kembali lagi, hidup itu apa sih hidup? Karena kita bahas hakikat hidup atau kehidupan. Allah katakan dalam surat Al-Ma'arij, Allah katakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu fazinatun matafakhurun bainakum matakasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama." I'lamu, ketahuilah oleh kalian semuanya, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, bahwasanya dunia ini, kehidupan dunia, la'ibun wa lahwun, permainan dan sesuatu yang melalaikan. Lahwun itu bisa berarti sesuatu yang melalaikan, tapi bisa berarti la'ibun sesuatu yang sifatnya senda gurau. Tapi ada hubungannya itu. Senda gurau dengan sesuatu yang melalaikan itu biasanya dengan banyak senda gurau kita lupa masalah, betul? Nah, coba kalau kemudian kita dengar pelawak, ketawa hahehe, ujungnya ya cuma itu tok. Apa tadi? Yang pokoknya lucu. Ya, laibun walahun. Nah, memahami bahwa hidup ini adalah permainan, maka setiap kita semuanya memerankan peran kita masing-masing. Ada yang jadi orang kaya, ada yang jadi orang miskin. Ada jadi orang alim, ada jadi orang awam. Ada jadi suami, ada jadi istri. Ada jadi anak, ada jadi orang tua. Ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi rakyat jelata. Begitu. Ada yang memerankan peran sebagai laki-laki, perempuan. Kayak gitu peran itu. Maka bagi kita sekalian sebenarnya nggak penting peran apa yang kita perankan. Ingat, dalam peran ini adalah ada sutradara kehidupan, ada namanya yang buat skenario kehidupan, ya. Ada pengawas kehidupan. Skenarionya siapa yang membuat kehidupan ini? Allah. Sutradaranya siapa? Allah. Nah, maka bagi kita sekarang nggak penting apa yang kita perankan, itu nggak penting. Yang penting bagi kita sekarang adalah bagaimana setiap kita memerankan peran kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Karena ada istilahnya, kalau menurut anak sekolah itu perjanjian primordial. Primordial itu sesuatu yang berasal dari pokok, itu primordial. Dulu, sebelum, ketika kita masih jadi roh, Bu. Jadi ada perjanjian primordial yang dan Allah ambil untuk kita sekalian. Itu setelah kemudian dituliskan untuk kita takdir kita. Takdir kita ada 4 yang pasti akan kita alami. Pertama adalah hidup kita ini berapa lama sudah dituliskan oleh Allah. Dan ini nggak bisa diotak-atik. Kalau Allah katakan likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Likulli ummatin, setiap umatil ajal, ada batasan umurnya. Fa idza jaa ajaluhum, maka ketika sampai ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditunda sedikit pun dan tidak bisa dimajukan. Itu pasti. Nah, makanya bagi kita sekalian, ya nggak usah takut mati.
Waktunya mati ya mati. Udah gitu aja. Enak kan? Yang mengakibatkan mati itu apa sih, Bu? Nah, di sini kita suka salah, Bu. Yang mengakibatkan mati itu kita suka salah. Karena kita pahami mengakibatkan mati itu penyakit. Enggak, penyakit itu enggak mengakibatkan mati. Kalau penyakit itu mengakibatkan mati, enggak ada dokter mati. Ya, panuan ada obatnya. Pilek ada obatnya, meriang ada obatnya. Sampai kemudian ada, namanya ginjal bisa transplantasi, mata bisa transplantasi, jantung aja gitu. Apalagi namanya usus buntu. Dokter sekarang itu kalau operasi usus buntu, Bu, sambil merem bisa. Tapi ternyata dokter mati juga. Jadi kalau mati itu bukan karena itu. Mati itu karena apa? Karena jatah umurnya sudah habis. Nah, kita suka keliru kan? Si ibu ini meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaan pertama kan, sakit apa? Kan gitu ya? Keliru. Orang mati itu karena umurnya habis. Gara-gara malaikat Israel nyabut nyawanya, dia mati. Kan banyak lucu, Bu. Suami sakit lama, istrinya ngerawat. Ujungnya yang mati ada istrinya dulu. Suaminya nggak mati-mati. Jangan bilang malaikat salah cabut. Suatu ketika saya khutbah Jumat di Masjid RSP Adizan. Nah, saya ada kawan, Bu, udah profesor, cuma pangkatnya kolonel. Profesor tapi kolonel, ahli jantung, namanya sama dengan saya, Zainul Mustafa. Jangan ngomong sama saya, Mas, tunggu saya di ruangan saya dulu ya. Saya lagi mensupervisi calon dokter operasi jantung. Kira-kira setengah jam selesai. Ya, saya masuk ruangannya, dia makanan banyak, saya makan aja. Kalau saya itu senengannya makan, kasih makan saya makan aja. Setengah jam kemudian dia datang. Mas, mohon maaf ini ada trouble. Ada apa kira-kira? Yang dioperasi berhasil, yang operasi mati. Ayo, lagi-lagi jangan ngomong malaikat salah cabut. Enggak. Gitu ya. Ya itulah. Jadi kematian itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Sudah seperti itu. Jamnya kapan, matinya di mana, penyebabnya apa, sudah satu paket. Makanya kita nggak usah takut, nggak usah takut. Kalau waktunya mati, udah jangan kemana-mana. Ini banyak kendaraan seliwar-seliwar, jangan-jangan keluar ditabrak. Di rumah aja, rumahnya ambruk, mati. Ya karena waktunya mati kita itu ya. Makanya nggak usah. Nah, ini sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, jadi yang kedua, rizkinya. Rizki itu sudah dipastikan oleh Allah. Maka kita nggak usah resah dan gelisah. Ya, kalau ibu sholat duha, kira-kira niatannya karena apa? Ayo, Bu Wahyu kalau sholat duha rajin sholat, niatnya apa? Jangan bilang supaya rezekinya lancar, nggak usah. Karena Rasulullah sudah mengatakan, dan kalau Rasulullah itu mengatakan itu pasti aksiomatik, pasti. Rasulullah kan mengatakan, barang siapa mengawali harinya dengan 4 rakaat, maka Allah jamin sampai dengan esok harinya. Artinya apa? Rezekinya nggak kekurangan. Kalau udah sesuatu yang sebenarnya pasti nggak usah dipikir. Cuma kadang-kadang kita salah kaprah. Ya pahala sih pahala Ustadz, cuma kan pengen rezekinya banyak, ya nggak apa-apa. Cuma jangan dominan. Karena yang dominan dalam sholat duha adalah kemudian supaya kita diridhai oleh Allah. Kita yang salah kaprah. Sesuatu yang pasti itu sama dengan orang mikirin surga. Kalau menurut saya ini kurang kerjaan. Karena apa? Surga itu pasti. Kalau kemudian kita beramal ya apa yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita dapat tiket surga. Jadi nggak usah mikirin surga. Jadi kemudian kita bingung, saya nanti masuk surganya yang kelasnya seperti apa ya? Yang VVIP atau yang minimalis? Kurang kerjaan. Akhirnya bengong, tok gak ibadah-ibadah karena apa? Mikirin surga. Kurang kerjaan itu. Udah nggak usah kita pikirin, yang penting kita ibadah itu aja. Nah ini salah kaprahnya kita seperti itu. Ya, jadi rezeki sudah dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalau kemudian kita mandang rezeki itu duit itu adalah rezeki yang paling rendah. Saya ulangi ya. Jadi duit itu rezeki yang paling rendah. Yang paling tinggi dari rezeki itu adalah sehat walafiat. Cuma itu pasti dari Allah, itu pasti. Jadi nggak usah kita cari-cari. Berapa waktu yang lalu saya ke rumah sakit Eka Hospital, saya nemuin dokter yang biasa kontrol saya, ternyata sakit. Yang ngomong sama saya, Ustaz, saya lagi kurang sehat, tapi tunggu sebentar saya ke sana. Ngapain? Ya ngecek Ustaz tuh. Sampai aja sakit, ngapain saya minta dicek sama orang sakit? Enggak jadi, pulang saya. Karena apa? Enggak meyakinkan. Sakit kok ngontrol orang yang sehat. Kayak tadi, jadi nggak usah takut. Saya berapa waktu yang lalu saya operasi diabetes di kaki kiri saya. Saya tuh nyari sebabnya, Bu. Mohon maaf, saya itu orangnya yang kalau makan itu sedikit, bahkan sama makannya anak umur 5 tahun, 6 tahun mungkin sama saya. Kalau habis maghrib itu jarang makan saya. Kecuali kalau sama Ustadz Ali Wazi disediakan kebuli, saya makan gitu. Kalau nggak kebuli, enggak. Ya kan sekali-sekali. Jadi kayak saking sekretnya itu. Namanya minuman manis itu saya pinggirkan. Dari kecil saya tukang olahraga. Tapi kan takdirnya penyakit, ya kena penyakit juga. Gitu ya. Ayo, makanya saya nggak pusing. Dan saya juga memahami berobat itu bukan jalanan sembuh, bukan. Oh, berobat itu adalah mengikuti ikhtiar, kewajiban ikhtiar yang hukumnya wajib. Jadi ikhtiar itu kalau merujuk pada Imam Syafi'i, hukumnya wajib, Bu. Tapi kalau menurut Imam Malik, ikhtiar itu enggak wajib. Dan ulama itu juga ada perbedaan. Perbedaan ulama itu banyak banget. Imam Syafi'i itu kan muridnya Imam Malik. Lah Imam Malik berpendapat bahwa apa itu ikhtiar itu enggak wajib. Kalau Imam Syafi'i ikhtiar itu wajib. Suatu ketika Imam Syafi'i sama Imam Malik ayel-ayelan. Guru sama murid ayel-ayelan. Tadi Imam Syafi'i menyampaikan dalil, Imam Malik sampai siang itu enggak kelar-kelar. Karena kan namanya ulama kaya dalil. Hadisnya banyak, apa itu Qur'annya hafal. Akhirnya Imam Syafi'i udah berhenti karena murid ya. Maka dia mengatakan, ya saya mau keluar dah dari pagi ya nggak kelar-kelar. Sampai dengan di luar ketemu orang. Wahai Syafi'i mau kemana? Mau keluar aja tadi aylan sama guru saya. Oh, betul Imam Syafi'i kalau begitu ikut saya aja. Saya mau manen anggur. Bantuin saya ya ke kebun. Ya bantuin ke sana ke kebun. Sampai kebun sana manen anggur. Anggurnya banyak. Setelah itu kemudian Imam Syafi'i dibawa pulang ke rumah. Ini untuk kamu bawa pulang ke rumah. Betul. Nah, Imam Syafi'i udah mikir, ini bahan untuk saya ngalahkan guru saya. Harus dicuci bersih, taruh di depan guru. Silahkan guru. Anggur ini enak betul, baru dipetik. Maka Imam Syafi'i ngambil. Bismillah. Ya Allah, nikmat betul nih anggur. Gurunya ngambil juga. Imam Syafi'i kemudian bermaksud untuk mengalahkan argumentasi gurunya. Alhamdulillah ya Allah, ini enak betul. Coba kalau saya dari tadi nggak keluar, kira-kira saya nggak dapat anggur. Masuk akal nggak? Kalau saya nggak keluar di rumah aja cuma el-elan dari pagi sampai siang, insya Allah nggak dapat anggur. Karena saya keluar, alhamdulillah saya dapat anggur. Masuk akal nggak? Masuk akal. Ini hanya akal. Imam Malik senyum. Ya, namanya orang alim itu kan nggak marah-marah. Jadi kalau marah-marah itu orang belum alim. Kalau udah alim itu nggak marah-marah, nyantai saja kali. Itu ngambil itu. Gimana? Oh enak betul, enak ya Allah, luar biasa. Ya, dia baru ngomong kemudian, walaupun kemudian saya di rumah saya saja, takdirnya makan anggur, saya tetap makan anggur. Masuk akal nggak? Kayak gitu. Oleh karena itu takdirnya adalah makan anggur, bukan keluar dari rumah kayak gitu. Jadi kalau merujuk pada, karena apa? Sudah tertulis oleh Allah Subhanahu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian bahagia, kita sakitnya kapan, kita sehatnya kapan, kita berhasil kapan, kita gagal kapan,
kita sukses kapan, kita bangkrut kapan, semuanya sudah ada tulisannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bermanfaat. Kalau toh kemudian kita berhasil dan keberhasilan kita bisa jalankan ibadah, maka itu pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian kita gagal dan kemudian gagal itu kita sabar, maka kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sehat, kita bisa ibadah bagus dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kemudian kita sakit, menjadi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya enak sakit atau sehat? Yang benar. Enak mana sakit dengan sehat? Itu nafsu. Itu nafsu itu. Jadi kalau sehat atau sakit, enak sehat, itu pasti nafsu itu. Nah, supaya kita paham, ini harus penjelasannya. Ada argumentasinya ya. Kalau ibu sakit, ibu sabar, diampun dosanya oleh Allah. Kalau diampun dosanya oleh Allah, mungkin alhamdulillah atau innalillah. Alhamdulillah. Jadi kalau sakit, alhamdulillah atau innalillah. Ini ya. Oleh karena itu kalau saya sakit dan sehat itu sama aja. Maka Rasul mengatakan ajabul mukminin. Orang beriman itu suatu yang luar biasa. Jadi menjadi takjub itu. Ketika dia berhasil, dia bersyukur dan itu bagus untuknya. Tapi kalau kemudian dia gagal dan sabar dan itu bagus untuknya, dan ini tidak terjadi kecuali bagi orang yang beriman kayak gitu. Karena sih kita dikungkung dengan namanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Allah kalau menentukan takdir itu Allah tidak semena-mena. Oleh karena itu bagi kita sekalian, kalau kemudian sehat alhamdulillah, sakit juga alhamdulillah. Ayo begitu enggak? Paling kalau sakit innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya enggak sabar. Jadi kalau orang sakit itu enggak innalillahi wa inna ilaihi, belum sabar itu. Tapi kalau sakit alhamdulillahirabbil alamin, itu tandanya sabar. Tapi kalau sehat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, aneh. Tapi itu seperti itu. Ya, sekarang saya gambarkan pada masa sahabat Umar bin Khattab itu dilantik jadi khalifah. Khalifah itu kalau sekarang presiden lah. Ketika Umar dilantik itu apa yang diucapkan dia? Alhamdulillah enggak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena apa? Memandang bahwa jabatan itu musibah. Kalau kita kan enggak. Jadi RT aja sudah syukur. Ini kelirunya. Masalahnya kan ya kita bisa lulus atau enggak lulus kan sebetulnya. Nah itu semuanya rezeki itu sudah dikaitkan oleh Allah, sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sekalian. Oleh karena itu di dalam kehidupan itu nggak usah cemas, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ada Allah yang senantiasa mengcover kepada kita sekalian. Yang ketiga, takdir itu adalah jodoh. Itu ya, jodoh ya. Jodoh itu takdir. Makanya kita juga nggak tahu jodoh saya itu siapa. Yang jelas, yang dulu naik pelaminan dengan saya itu istri saya yang sekarang. Tapi apakah terus? Belum tentu. Sama dengan ibu juga. Jodohnya siapa? Untuk sementara suaminya masing-masing. Tapi kira-kira masih pasti nggak kayak gitu? Belum tentu. Makanya nggak usah kemudian kalau pacaran itu ngomongnya muluk-muluk. Saya berjanji dengan dia cinta sekonyong sekoter. Ya kayak gitu kan. Jadi janji, Mas, kalau nanti Dik, kalau nanti saya sakit gimana? Saya ikut sakit, Mas. Kalau saya mati gimana, Dik? Saya ikut mati, Mas. Nanti dia tanya, Mas, nanti kalau saya sakit kenapa? Saya obatin. Kalau saya mati gimana, Mas? Kawin lagi. Kayak gitu. Itu jodoh kita juga nggak tahu, Bu. Cuma yang jelas adalah yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman azali itu. Nah, tulisan termasuk kemudian kita ini mulia atau celaka itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka menghadapi sesuatu yang jauh di luar jangkauan kita, kalimat yang paling relevan adalah ucapan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
gitu ya. Jadi kayak gitulah yang harus kita lakukan. Karena apa? Kita nggak punya daya apa-apa, nggak punya kekuatan apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menghadapi atau menyikapi kemahakuasaan Allah yang tidak terbatas itu tadi, dan kemudian kita adalah makhluk yang lemah, maka kemudian penyikapan kita yang benar ada kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oleh karena itu kalau kemudian anaknya ndablek susah diatur, kira-kira yang diucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Jangan diomelin anak. Wah, kalau kamu masih kecil tak telan sama pisang. Jangan. Itu ya, enggak bisa. Punya suami ada double-nya dikit juga enggak usah marah-marah. Ucapkan la haula wala quwata illa billahil azim. Di dalam rumah tangga ada masalah juga kayak itu, ucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil azim. Siapa yang di dalam keluarga enggak ada masalah? Pasti ada. Ya. Saya ngajar itu. Saya ngantor ngajar ya. Saya di lembaga namanya Lembaga Studi Fatwa. Ya, lembaga studi fatwa saya di sana dari tahun 95. Saya di Indosiar dari tahun 95 sampai tahun 2020. Ngajar alhamdulillah sampai sekarang. Jadi jarang di rumah saya. Apalagi Sabtu Ahad itu jarang di rumah. Kalau Ahad kira-kira saya pentingkan di rumah untuk istirahat. Karena kalau nggak gitu nggak istirahat. Nah dulu pada waktu awal rumah tangga, ini rahasia ya, jangan cerita orang. Jadi saya jarang di rumah. Jadi kalau mulai hari Jumat, hari Sabtu itu hampir saya pulang itu sampai rumah itu jam 11 malam, Nah akhirnya mertua saya itu almarhum ngomong sama anaknya, artinya istri saya. Dia bilang, "Duk, jangan-jangan suami kamu itu punya istri lagi." Istri saya bantah, "Pak, nggak mungkin. Kok tiap hari Jumat Sabtu itu kemudian kok jarang di rumah, pulangnya malam-malam." Pertama ngomong gitu, "Enggak Pak, nggak mungkin, suami saya orang yang paling baik di dunia." Ini kata istri saya itu. Kalau kata ibu-ibu ya paling baik di dunia ya mungkin suami ibu masing-masing. Ngomong lagi bapaknya itu. Wong lagi. Kadang-kadang mertua itu kan provokator. Nah, kayak gitu ngomong lagi 3 kali. Baru kemudian terprovokasi juga istri saya. Dia ngomong sama saya, "Mas, apaan? Kata bapak, jangan-jangan suami kamu punya apa itu istri lagi." Saya ketawa aja. Saya tahu arahnya kemana ya. Cuma saya katakan, "Kamu percaya enggak?" "Ya enggak percaya." "Cuma kalau bapak ngomong gitu terus gimana Mas?" "Itu namanya percaya kamu." Gitu. Udah enggak apa-apa. Saya enggak marah-marah, Bu. Enggak marah-marah, namanya juga istri ya. Maka besok kebetulan hari Sabtu kamu ikut saya. Pagi saya ajak ngajar di Indosiar sana karena ada ATKI, Akademi Telekomunikasi itu ya. Itu sampai jam zuhur. Habis zuhur saya ajak sholat. Kemudian habis itu saya ajak ke IIKI, Institut Ilmu Al-Quran yang di Ciputat sana. Kurang dari IIKI, habis asar saya langsung kemudian ke Pasar Minggu. Ada namanya UNAS, Universitas Nasional itu. Kurang dari UNAS, saya ajak ke Universitas Pancasila sana. Habis Pancasila saya ajak ke Universitas Pakuan Bogor. Sampai rumah jam 2 pagi. Saya ngomong sama dia, "Masih sanggup?" Enggak, kapokmu kapan? Nah, untuk itu kan dijawab, Bu. Kita nggak marah, tapi kita menunjukkan ya, seperti itu. Tapi itu problem. Makanya kalau saya itu termasuk orang yang nggak pernah marah sama istri, gitu. Karena alhamdulillah, Bu, namanya juga istri ustadz gitu. Biasanya memang nurut betul. Ayo sholat duha. Nggak tahu kalau ibu. Kayak gitu kayak ini. Tapi itu masalah. Jadi selalu ada masalah itu. Nah, makanya kalau mendapati seperti itu, kadang-kadang ucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Karena sudah ada catatannya dari Allah seperti itu, nggak bisa dihapus itu. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Maka bagi kita sekalian, kita nggak bisa milih peran itu. Peran itu sudah secara pasti diberikan oleh Allah untuk kita sekalian jalani sampai waktu yang kemudian akan kita lalui dalam kehidupan ini. Nah, ujungnya yang penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa merankan peran itu masing-masing dengan sebaik-baiknya. Saya dulu, Bu, nggak mau ngajar, nggak mau jadi dosen,
nggak mau ke majelis taklim, nggak mau ceramah Jumat, saya nggak mau. Nggak mau. Karena apa? Kalau jadi dosen itu ibaratnya ilmunya 1 dus, Bu, rezekinya 1 sen. Jadi khotib, jadi kayak gitu loh. Saya mulai usaha, maju, Bu. Ada salah satu guru saya di tanah 80 sana, di Klender itu namanya Kiai Jayati Muhajir. Kiai Jayati itu jadi guru di Masjidil Haram 14 tahun. Beliau cuma orang Syafi'i kerutuk, pokoknya Syafi'i. Nah, yang temennya akrab itu ada Kiai Muhajirin yang punya An-Nida Al-Islami, sama itu, Bu. Dipanggil sama dia, katanya ente nggak mau ngajar. Iya Kiai, nah, udah siap masuk neraka. Kalau tanyaan kayak gitu gimana, Bu? Siap? Ya, masuk neraka beneran nih. Ya enggak, Kiai. Kenapa? Sampean itu dikasih ilmu oleh Allah, harus Abang ajarkan. Saya bilang, Kiai, saya itu pengen punya duit kayak orang-orang mobilnya bagus. Dia ngomongnya malah ngeselin, Bu. Ente itu punya iman kagak aja. Ya punya lah. Cuma ente imannya cuma di mulut tok, nggak sampai pada masuk hati. Habis itu praik, Bu. Kalau kamu masih merasa jadi murid saya, berhenti usaha dan ngajar. Dah, selesai, Bu, saya nggak usah usaha lagi, udah nggak gombal-gombalan, nggak usah, udah ngajar lagi. Itu kayak gitu. Sampai kemudian saya menikah dan seterusnya seperti itu. Nah, saya memahami itu benernya bahwa itu sudah dituliskan oleh Allah seperti itu. Makanya ketika kita mendapati masalah-masalah itu, karena sudah waktunya tadi, kapan kita berhasil, kapan kita gagal dan sebagainya, kapan kemudian kita semuanya punya rezeki, kapan enggak, kapan sukses, kapan gagal, kapan jatuh, udah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika umur saya mau masuk 40 tahun, gitu ya, itu mikir-mikir, ya Allah, saya kok belum pergi haji. Jadi kalau pergi haji masih muda itu kan enak. Kok belum pergi haji? Ya Allah, ada saja usaha ditipu orang, usaha sama temen ditilup orang, kayak gitu. Saya mikir-mikir, ya Allah, kapan saya pergi haji? Itu baru 5 menit mikir di mobil itu, ditelepon sama murid saya, istrinya pejabat bea cukai. Assalamualaikum, kalau saya tadi di mana? Saya mau ke kantor, Bu. Ustaz, tahun 2006 pergi haji ya untuk 1 orang. Saya bilang, ini bener atau enggak? Saya diem aja. Alhamdulillah, Ustaz udah ditransfer untuk pergi haji. Tapi karena kehalang dan sudah mepet, maka saya pergi haji tahun 2007. Itu sudah beli oleh-oleh, Bu. Pulang haji itu beli oleh-oleh, ngantongin duit itu ada 4.000 real sama 1.700 dolar kalau nggak saya itu. Saya habis sholat itu balik lagi ke sana, sholat masih ada, nanti jam 11 baru kemudian balik kita ke bandara. Duit saya hilang sedompet-dompetnya. Jadi 4.000 real itu kalau sekarang ya berapa itu? Hampir 20 juta. 1.700 dolar itu ya banyak. Waduh. Cuma saya ingat tadi, takdir sudah tuliskan oleh Allah. Saya sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Saya ngomong begini, ya Allah, saya kehilangan di rumahmu, maka kemudian saya minta gantinya. Itu tak, nggak ngomong macam-macam. Ternyata subhanallah, setelah kemudian saya balik, di dalam perjalanan itu ngobrol sama orang. Ada orang kehilangan, cuma saya nggak ngomong saya kehilangan, nggak. Ada orang kehilangan. Ternyata apa? Duit. Di mana? Di Haulal Ka'bah, sekitar Ka'bah. Berapa? Segini. Orang kayak begitu, kata dia ini orang alim, orang dari Kudus. Orang kayak begitu itu biasanya, Ustaz, kalau nanti setelah ini dia sering ke Mekah. Batin saya mosok iyo. Apa hubungannya kehilangan dengan ke Mekah itu? Betul, saya pulang itu ada murid saya juga. Jadi saya ngajar di pengajian Arafah. Dulu ketuanya adalah Eva Arnas, Niada Niati, Ulfah Dwiyanti, ya pokoknya gitu-gitu. Termasuk kemudian Cica Kuswoyo dan sebagainya. Kata dia, Ustadz kok naik motor saja? Terus gimana? Maksud naik motor aja? Udah ikut saya.
Langsung Ustadz pilih mobil mana yang mau. Waduh, kacau nih. Kira-kira kalau ditawari begitu, innalillah atau alhamdulillah? Saya tetap innalillah. Terima kasih banyak, saya mohon maaf. Terima kasih betul saya. Saya pulang, Bu. Pulang itu sampai rumah jam 11:30 karena ngajinya di Cipinang apa itu? Cipinang Elok sana. Jam 1 mobil itu sudah ada di rumah. Kata istri saya, Mas, tadi ada orang nganteri, gitu ya. Ini mobil, ini kuncinya, ini suratnya dan sebagainya. Siapa namanya? Hamba Allah. Kalau begitu, alhamdulillah atau innalillah? Waktunya kayak gitu ya Allah subhanallah. Makanya saya orang yang paling yakin. Dan itu sudah dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ya kita nggak usah tulislah. Cerita lagi. Suatu ketika ada orang tahun 95. Orang ini anaknya 6 dan perutnya isinya itu segede dandang. Tahu dandang? Gede gitu. Rumahnya ditulisin oleh bank itu ada di bawah pengawasan BTN. Artinya harus bayar itu. Dia punya utang tunggakan itu yang harus dibayar karena nggak akan disegel itu. Maka kemudian 50 juta. Saya bingung. Ustaz, mohon maaf, saya punya kasus seperti ini. Nah, saya nggak mikir banyak. Ya udah coba, saya nggak punya duit sendiri, cuma saya teleponin teman. Oke, saya telepon mengatakan, Ustaz, kalau Ustaz yang nanggung, saya akan apa itu kasih. Berapa? 50 juta loh. Saya bilang, nggak apa-apa Ustaz, 50 juta. Dipakai 3 bulan. 3 hari sebelum 3 bulan itu saya ke sana, Bu. Ternyata orangnya sudah nggak ada. Dan pemilik rumah ganti orang. Alhamdulillah atau innalillah? Saya alhamdulillah, cuma bingung juga, Bu. 3 hari nyaur 50 juta tahun 95. Ya udah, saya bilang, udah alhamdulillah aja lah. Walaupun terpaksa alhamdulillahirabbil alamin. 2 hari setelah itu, sebelum 3 hari itu, ada orang pakai mobil baru ke rumah bawa ember. Ditutup, embernya baru, mobilnya baru. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini rumahnya Ustaz Zairul Mustafa. Iya betul. Saya menyampaikan pesan ini dari hamba Allah. Hamba Allah siapa? Ya hamba Allah. Ini nggak tahu apa di dalamnya. Saya bilang kan, yaudah, terima kasih Zaitullah, nanti salamkan sama dia. Saya nggak tahu Ustaz juga ini siapa, tapi ini pesan dari saya. Begitu dianya pulang, saya buka darokat. Saya buka, Bu. Itu gambar Pak Harto nyengenges. Isinya pas 50 juta. 50 juta. Ya mesti baru semuanya. Ya Allah. Saya pikir ini, wah ini barangkali si Gento itu. Utang 50 juta, ngabur aja. Mungkin malu kan, saya pikir gitu. Udah saya ikut. Mas, alhamdulillah sudah ada. Udah, kalau belum ada nggak apa-apa. Sudah ada 50 juta. Setahun 2 bulan saya udah pindah ke sini, ke apa itu Pondok Ungu. Maka kemudian dia itu datang ke rumah nyari-nyari saya itu. Dia ngomong sama saya, Ustaz, mohon maaf, ini saya mohon maaf betul mohon maaf. Ini duit Ustaz yang 50 juta dan ini tambahan dari saya 30 juta. Berarti yang 50 juta dulu siapa itu yang ngasih? Hamba Allah. Sampai sekarang nggak ketemu, Bu. Nggak ketemu di akal saya. Nah itulah kemurahan Allah adalah seperti itu. Makanya saya ya kayak begitu urusannya. Makanya itulah kehidupan. Jadi apapun yang terjadi pada kita yang sudah by design Allah subhanahu. Makanya kita tadi, namanya kalimat yang ngedepan ada kita kalimatnya la haula wala quwata illa billahil aliyil. Sampai kemudian kita meninggal itu kapan sudah catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada. Makanya juga enggak usah takut-takut, Bu Wahyu enggak usah takut-takut urusannya gitu. Ya, enggak usah takut, kan sudah ada pastian dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Yang penting bagi kita sekalian adalah bagaimana kita memerankan peran kita sebaik-baiknya. Karena ketika kita selesai memerankan peran masing-masing, maka kemudian kita akan ditanyai dan bertanggung jawab pada Allah atas peran kita. Kalau peran kita baik, ada reward, penghargaan dari Allah. Ya. Kalau saya ngomong, kalau kemudian kita bahasa kita orang punya anggrek, kira-kira kalau banyak duit dengan nggak punya duit enakan mana? Banyak duit. Udah saya nggak ngomong nafsu. Cuma betapa risiko pada orang yang kesusahan itu besar betul. Orang yang punya duit dan rezekinya wajib pergi haji, betul? Susahnya pergi haji kayak apa? Susah banget, apalagi sekarang Bu. Ngantri ibu itu kalau Kabupaten Bekasi itu 21 tahun. Kalau kota 23 tahun, kalau Jakarta 28 tahun. Sekarang bayar, insya Allah nggak berangkat, insya Allah. Ya. Cuma kalau kemudian ibu umpamanya nggak punya rezeki, ibadahnya bagus, sholat subuhnya ibu berjamaah diteruskan dengan zikir kepada Allah sampai dengan waktu syuruk ibu sholat 2 rakaat, maka itu sama dengan haji dan umrah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah pakai ngurusin paspor, gak usah manasik, gak usah walimatus safar, tapi dapat pahala haji. Enak gak? Ya. Pertanyaannya lagi, enak mana orang banyak duit dan gak banyak duit? Itu tadi urusannya. Makanya kemudian kita tidak bisa membuat ukuran orang, Bu. Orang enggak bisa itu. Lagi-lagi setiap orang ada ukurannya masing-masing dan telah ditakarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosisnya. Tinggal kemudian kita memahami dengan benar, nanti kemudian kita dapat upah dari Allah ketika kita bisa memerankan peran itu dengan sebaik-baiknya. Karena banyak orang pusing mikirin anak, enggak usah mikir. Banyak orang mikirin istrinya, enggak usah. Saya di Lem Sufi Bu. Saya itu eto-etoi. Saya itu advisor. Apa itu? Pemberian advice. Kalau dulu Bu, yang banyak ngeluh itu adalah istri. Jadi ngadukan istri, ngadukan suami itu banyak banget. Sekarang trennya yang banyak ngadu itu suami. Saya tutup satu Bu yang ketahuan. Sabar Pak, sabar. Kalau dulu sabar Bu, sabar. Sekarang ganti sabar Pak, sabar. Ya, udah zamannya, nggak bisa enggak. Nah, itu sudah dari Allah. Makanya dalam permasalahan kehidupan seperti itu. Innamal hayatud dunya. Jadi kalau kemudian ibu itu suaminya nurut, suaminya baik, ya dapat kebaikan ya biasa saja. Tapi kalau ibu kemudian dia tetap menjadi istri yang solihah, suaminya 2 bloknya pol, maka kebaikannya luar biasa. Makanya enak mana punya suami dablek dengan suami bagus. Kayak gitu. Nah, cuma itu adalah secara pasti sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita juga nggak usah macam-macam, udah kayak itu terima aja. Jangan kayak orang sebelah sana, suami nakal banget, kalau sapi tak tukar tambal. Oh sapi. Jadi enggak seperti wazinatun wa tafakhurum bainakum. Kehidupan ini adalah zina. Jadi apapun yang kita miliki ini hanya perhiasan. Perhiasan itu karakternya kan bisa dilihat, tapi nggak bisa dinikmati. Betul. Kita punya emas 5 kilo. Umpamanya 5 kilo. Cuma kita lihat, oh ya bagus ya. Udah selesai, tutup lagi. Kita punya namanya giok yang mahal itu, atau apa itu jamurut. Kita lihat ya. Kan nggak bisa kita nikmati. Hidup itu kayak gitu. Jadi nggak bisa dinikmati sebenarnya. Kalau toh kemudian kita menikmati cuma sekilas saja. Wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Dan dunia ini kalau kita nggak benar menyikapinya, maka dunia ini tempat perlombaan untuk kita bangga-banggaan dengan anak dan harta. Gitu ya. Kita bangga-banggaan. Waduh, anakmu masuk mana? Masuk UI. Oh, kalah sama anak saya. Anakmu masuk mana? IU. Oh, anak saya itu lulus, nilainya dia cum laude paling tinggi. Ranking berapa? Ranking 1, kalah sama anak saya.
anak saya itu ranking 0. Kan kacau itu. Nah ini ya, makanya ya nggak bisa seperti itu. Tapi di dunia seperti itu tempat berbangga-banggaan. Nah maka Allah gambarkan begini. Kamasali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama. Kamasali ghaythin, kehidupan dunia itu kayak hujan. Ghais itu hujan yang deras itu. Yang dengan hujan itu tanah-tanah menjadi subur, maka petani. Jadi petani a'jabal kuffar. Kufar itu artinya dua, Bu. Ada orang yang menutupi kebenaran, itu kufar juga. Jamak dari kafir. Ada kufar itu ada petani yang nanam, artinya dia menebar benih, kemudian menutup dengan tanah. Itu kufar juga. Nah, menjadi petani menjadi senang, gembira, bahagia karena apa? Tumbuhannya hijau-hijau. Jadi a'jabal kuffar wa nabatuhu, yang orang-orang petani itu takjub, senang karena tumbuh-tumbuhannya yang tumbuh subur itu. Di tengah senang-senangnya itu, gembira-gembiranya, bahagia-bahagianya, maka summa yahiju fatarahu musfarran, kemudian ada angin kering yang meniup tanaman itu. Summa yakunu khutama, kemudian tumbuhan yang itu menjadi kuning, kering dan mati. Ya. Hidup kayak gitu. Jadi kita nikmati, kita senangi, ujungnya kayak gitu. Kita akan berpisah dengannya seperti itu. Ya. Kehidupan seperti itu. Kita suami kita lagi senang-senangnya meninggal. Gitu ya. Istri kita lagi senang-senangnya meninggal duluan. Kayak gitu. Harta lagi kita sayang-sayangnya dirampok orang. Uang lagi banyak dan kita senang-senang pinjam sama tetangga, enggak balik lagi. Itu kayak gitu. Jadi hidup itu, dunia itu cuma sementara. Maka di dunia itu kan hukumnya dua, Bu. Kalau kita tidak meninggalkan dia duluan, maka kemudian dia meninggalkan kita duluan. Itu pasti itu. Enak mana ditinggalkan dunia duluan atau kita meninggalkan dia duluan? Sama-sama enggak enaknya. Jadi kayak gitu. Jadi dia itu meninggalkan kita duluan atau kita meninggalkan dia duluan. Kayak gitu tuh. Dunia seperti itu. Makanya jangan takjub kepada dunia. Kayak gitu ya. Kemudian bandingkan dengan akhirat. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratin minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa fil akhirati 'adzabun syadid. Di akhirat itu ada siksa yang pedih. Ini ada diperuntukkan untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang tidak mau menetapi dia sebagai hamba dan tidak mau menjalankan fungsinya sebagai hamba. Ada adzabun syadid. Tapi sebenarnya ada maghfiratin minallah wa ridwan, ada ampunan Allah dan ada keridhaan Allah. Itu kayak gitu hidup itu. Maka bayangkan kalau kemudian ibu dari rumah jalan kaki, satu langkah diampuni dosa, satu langkah dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira berapa banyak yang ibu dapat dari jalan kaki dari rumah ke sini? Banyak. Dan yang paling banyak itu yang jalan kaki. Yang naik motor ngitungnya susah. Kan jalan kaki satu langkah satu. Kalau naik motor gimana? Putaran rodanya, Allah. Jalan kaki kayak gitu. Itu kebaikan yang banyak. Allah janjikan seperti itu. Makanya bagi kita nikmati itu. Ada janji dari Allah, ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan bukanlah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang menipu. Saya kebetulan, Bu, ada orang-orang, ya kalau di Indonesia itu saya hubungannya tidak sekedar dengan orang muslim, ada non muslim gitu. Saya pernah direkomendasikan oleh Human Resources, karena saya di Human Resources Indosiar, untuk menemani sekretarisnya Pak Lim tua, Salim tua, Lim Suryong. Dia itu adalah orang yang kaya raya, Bu. Jadi saya bilang, ya Pak,
Ketika kemudian ngomong sama sekretarisnya, Pak Ustadz maunya ngobrol di mana? Di sini, di Bali, apa mau kemudian jalan-jalan ke Cina atau ke Australia atau kemudian ke Hawaii, terserah Pak Ustadz. Saya bilang yang paling dekat mana? Puncak Bogor, kita main Bogor. Dia tanya sama saya, Pak, Bapak tahu nggak apa itu kekayaannya Om Lim? Apa itu gajinya Om Lim atau pendapatan Om Lim sebulan? Nggak tahu, Pak. Dia baru cerita, Om Lim itu penghasilannya sebulan tahun itu tahun 96 95 penghasilannya itu satu bulannya nggak kurang dari 100 miliar, gitu ya, dari 52 perusahaannya. Nah, dia tanya lagi, Bapak tahu nggak penghasilan saya berapa? Nggak tahu, Pak. Penghasilan saya itu 10%-nya dari Om Lim. Karena saya otaknya Om Lim. Jadi saya punya di mana, Pak? Di rumah di Los Angeles saya punya, di Hawaii punya, di Cina saya punya, di Hong Kong saya punya, di Bali saya juga ada, di Puncak ada, di mana-mana ada. Dan rumah saya besar-besar, dan setiap rumah saya punya istri. Dari isinya ada berapa itu? Nggak roh, pokoknya panjang. Terus Pak, saya ini termasuk orang yang nggak tahu bahagia itu apa. Loh, kok nggak bisa tahu bahagia? Saya itu untuk tidur 3 jam sehari, saya harus minum obat tidur 3 butir. 3 butir untuk bisa tidur 3 jam. Kalau 4 butir ya 4 jam. Cuma dokter melarang, nggak boleh 4, sama 3 itu. Kalau orang kayak gini, orang kaya atau orang miskin? Ayo, miskin. Saya itu karena kalau ngajar kemana-mana, Bu, saya ke Ciputat juga kadang-kadang pakai motor ya. Kenapa? Kalau ngantuk saya belok, minum kopi di kaki lima, jadi nggak apa-apa. Nah, kalau kemudian saya pakai dasi, pakai mobil, kira-kira kalau ngantuk bisa minggir nggak? Kalau lapar juga gitu, saya nggak ketemu warteg, ketemu dengan rumah makan Padang makan. Kayak gitu, kadang-kadang ibu-ibu jual nasi uduk di pinggir jalan, saya ajak ngobrol, enak. Nah, cuma kalau kemudian mobil saya Mercy kira-kira makan nasi uduk pinggir jalan mau nggak? Kayak gitu hidup itu. Makanya ya itu tadi, ya Allah, ternyata banyak orang yang kita pandang kaya ternyata miskin. Ya, kehidupan itu seperti itu. Nah, ujungnya kayak gitu. Maka wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ayat tadi. Nah, maka Allah katakan sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Sabiqu, jadi kemudian kalian menjadi musabaqah, artinya berlombalah kalian semuanya ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, kepada ampunan Tuhanmu dan surganya. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Surganya Allah yang luasnya 7 kali langit dan bumi. Ya. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Maka itu dikhususkan untuk orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kemurahan Allah yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya. Makanya ya udah enggak usah ngoyo-ngoyo. Bu Wahyu, udah alhamdulillah punya suami 1. Udah cukup. Yang paling enak sebenarnya kalau menurut saya itu para laki-laki. Laki-laki itu nanti kalau di akhirat, di surga, dikasih istri oleh Allah 70. Saya pernah diprotes sama pengajian di Al-Azhar Kemang Pratama. Kalau kemudian para laki-laki masuk surga 70 istrinya dan cantik-cantik semuanya, apakah kalau kemudian para istri masuk surga dikasih suami 70? Enggak bisa, Bu, enggak bisa. Loh, kok kayak gitu, Ustaz? Ya itulah nasibnya perempuan. Nah, kayaknya enggak adil, enggak kayak gitu, Bu. Ibu itu kalau kemudian ibu ahli surga, maka ibu bisa ngasih syafaat kepada suaminya. Sedangkan kalau suami masuk surga, enggak bisa ngasih syafaat kepada istrinya. Dan ibu itu kalau masuk surga adalah 500 tahun duluan dibandingkan dengan suaminya. Enak mana, jadi suami atau istri? Nah, itu masalah.
Karena itu kelebihannya seperti itu. Makanya ya itu tadi, semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memahaminya dengan benar. Oleh karena itu tadi urusannya satu itu. Ya. Ada patah bahasa Arab mengatakan al-insanu ya'ti bila syai'in. Manusia itu hidup di dunia itu, datang ke dunia tanpa bawa apa-apa. Betul? Ya. Dan kemudian summa yas'a wara'a kulli syai'. Dan kemudian di dunia itu nyari apa-apa. Ya, yang belum punya istri nyari istri, udah punya istri nyari lagi, macam-macam kan. Punya motor pengen mobil, udah punya mobil pengen pesawat, macam-macam. Dan kemudian summa yadhabu bila syai'. Dan nanti kalau mati enggak bawa apa-apa. Ada orang meninggal dunia dikasih koper isinya uang, enggak, repotin malah. Dan kemudian wayat rukulla syai', dan dia akan meninggalkan segala sesuatu. Cuma masalahnya summa yuhasabu ala kulli syai'. Tapi masalahnya ketika dihisab, dia dihisab dengan apa saja yang ada. Nah ini masalahnya. Oleh karena itu yang menyelamatkan kita cuma satu. Ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selamat, dan jadikanlah siapapun yang ada di sekitar kita adalah sebagai ladang bagi kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada anak, jadikanlah anak ini sebagai wasilah atau sarana kita diridhoi oleh Allah. Punya suami kayak gitu, punya istri kayak gitu, punya tetangga kayak gitu, jadikanlah semuanya adalah ladang untuk kita baik kepadanya, agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah. Walaupun yang kita baiki juga enggak baik sama kita. Cuma kalau kita ini kadang-kadang apa ya? Kalau orang baik sama kita baik, betul? Kalau enggak baik juga, betul? Salah itu. Orang itu baik sama kita atau tidak enggak penting, tapi gondok Pak Ustadz, ini yang harus dihilangkan. Ya kalau saya pulang dari kampung, Pak Ustaz, saya bawa oleh-oleh, pasti saya kasih sama dia. Tapi ketika dia pulang dari kampung bawa oleh-oleh banyak, saya nggak pernah dikasih. Nah sekarang gimana Bu? Ketika saya pulang dari kampung, nggak saya kasih lagi Pak Ustaz. Betul. Nah ini harus dihilangkan. Makanya orang baik sama kita atau tidak nggak penting. Yang penting kita baik sama dia. Tuh. Istri, suami baik sama dia atau enggak penting. Yang penting istri harus baik pada suami. Sama dengan suami itu juga kayak itu. Istri baik atau tidak enggak penting. Yang penting kemudian dia baik sama istri. Itu kayak gitu. Makanya kebaikan yang kita lakukan adalah untuk kita dan kembali kepada kita sekalian. Oleh karena itu jangan pernah berharap kepada manusia. Berharaplah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kemudian kita mau hitung-hitungan, Bu, kira-kira ya hitung-hitungan, kalau kalimat kalau itu enggak benar balik. Kira-kira kita masih umur berapa? Sisa hidup kita masih berapa lama lagi? Bu Wahyu. Kira-kira. Tapi kalau kemudian pertanyaan mau berapa lama lagi? Nah, itu masalah. Itu ya. Cuma itu sudah dituliskan oleh Allah kapan kita meninggalnya di mana, sebabnya apa, semuanya sudah secara aksiomatik sudah dituliskan oleh Allah SWT. Makanya yang benar cuma satu tadi. Ketika kemudian kita bersandar kepada Allah dengan banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka enggak ada beban kita sekarang. Anak ndablek ucapkan la haula wala quwata illa billah. Suami sableng ucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi enggak usah tukar tambah. Suaminya nakal, kalau nggak sapi saya tukar tambah. Suami disamakan dengan sapi. Mana ceritanya? Seperti itu. Nah inilah kehidupan seperti itu, Bu. Jadi pokoknya kalimat kuncinya adalah kalimat banyak ucapkan la haula wala quwata illa billah. Karena yang menetapkan takdir adalah Allah, yang merubahnya juga Allah. Kita dapat masalah itu dari Allah sebagai ujian untuk kita sekalian. Dan kita selesai dari masalah itu bisa dengan pertolongan Allah. Nggak ada yang bisa membantu kita. Maka Allah dan Allah lagi menjadi sesuatu yang sangat penting. Baik, saya potong karena mendekati 5:30. Mungkin ada masalah ingin diangkat, saya persilahkan. Atau mau protes, silakan.
Ada? Nggak ada. Ayo silakan. Bebas Bu, mau tanya mau protes silakan. Ya. Ya. Yang keempat mati. Jodoh. Kemudian yang terakhir adalah kematian itu kapan? Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang lain? Ada yang lain? Ustaz, saya mau protes. Ayo protes. Baik, kalau nggak ada, namanya juga nggak ada. Dan sudah hampir setengah 6. Insya Allah nanti malam saya juga ada acara lagi. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anak-anak yang soleh dan solihah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita jadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang benar, keluarga kita menjadi keluarga yang benar, dan seluruh hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kepada kita sekalian sebagai bekal ibadah pada Allah adalah umur yang barokah, rezeki yang banyak yang halal untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan atau kekhilafan atau keliruan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.